Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabarnya? Ibu harapkan kalian sehat selalu ya, dan tetap jaga kondisi kesehatan ya. Hari ini ibu akan membahas mengenai materi objek geografi ya. Nah, sekarang kita lihat. Objek geografi itu merupakan suatu benda atau sesuatu yang diamati ya, atau yang dikaji di geografi. Nah, objek geografi ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah objek material dan yang kedua objek formal. Jadi objek kajian geografi itu ada dua, satu material dan dua formal. Ya, jadi yang dikaji dalam geografi ada dua. Nah, dua kajian objek ini nanti akan kita pelajari dari kelas 10 sampai kelas 12 ya. Nah, geografi itu kan ilmu yang mempelajari tentang kondisi alam, kondisi sosial, dan interaksi di antara keduanya, dan juga geografi itu berkaitan erat dengan kehidupan yang nyata yang kita alami sehari-hari. Contoh, misalkan kalian pernah jalan-jalan ke laut kan? Ketika kalian jalan-jalan ke laut, kalian akan merasakan kenapa sih rasanya asin gitu ya, air laut gitu. Nah, itu adalah objek kajian geografi. Tapi objek kajian itu kita terapkan dan kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai objek masing-masing ya, yang tadi Ibu terangkan. Di sini yang pertama ada yang namanya objek material geografi. Nah, di bawah tanda panah itu objek material geografi itu yang dikaji ya. Seperti ada geosfer. Nah, geosfer itu apa sih? Gitu, geosfer itu kajian geografi yang meliputi 5 lapisan. Mungkin kalian sudah mendengar ya, dari mulai SMP bahkan SD pun kita sudah tahu gitu, udah ada materinya di IPS ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu geosfer itu meliputi lapisan apa saja. Yang pertama, geosfer itu terdiri dari atmosfer. Di sini gambarnya gambar awan ya yang Ibu ambil gitu. Atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi ya. Jadi di bumi kita itu ada yang namanya lapisan atmosfer, dan itu merupakan objek material geografi ya, termasuk geosfer. Oke, yang kedua kita lihat geosfer itu terdiri dari litosfer. Apa sih litosfer? Di sini ada pegunungan ya. Mungkin kalian sudah pernah membaca literatur ya, bahwa litosfer itu adalah lapisan batuan pembentuk muka bumi ya. Kita pernah mendengar ada yang namanya batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Nah, itu dikaji dalam litosfer. Yang ketiga, geosfer itu ada lagi hidrosfer, yaitu lapisan perairan yang menyelimuti bumi. Bisa dari air sungai, danau, rawa, laut gitu. Karena bumi juga kan selain daratan terdiri dari perairan. Nah, perairan itu dikaji dalam lapisan hidrosfer. Berikutnya kita lihat ya. Ada lapisan biosfer. Biosfer itu lapisan, bio itu kan hidup, sfer itu lapisan. Jadi kalau kita gabungkan lapisan hidup, tapi di sini lebih berkaitan kepada lapisan tempat tinggal makhluk hidup, di mana materinya yang akan kita bahas nanti mengenai flora dan fauna. Dan yang terakhir, geosfer itu adalah lapisan antroposfer, yaitu di sini gambarnya banyak sekali manusia atau orang yang berkerumun ya. Antroposfer itu adalah berkaitan dengan segala sesuatu aktivitas manusia, baik perpindahan, baik meliputi kegiatan perekonomiannya, kelahirannya, kemudian kematian, kemudian kegiatan aktivitas lainnya. Nah, itu dikaji dalam materi antroposfer. Nah, jadi kelima-limanya tadi, dari atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer, itu merupakan geosfer yang merupakan objek material geografi. Dan itu semua dikaji di SMA. Materinya ada yang kelas 10, kelas 11, maupun kelas 12 ya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang objek yang kedua, yaitu objek formal. Apa sih objek formal? Ya, kita lihat. Nah, kita manusia memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lain.
Apa kelebihannya? Kita memiliki akal dan pikiran. Ketika terjadi suatu masalah atau ketika terjadi suatu peristiwa, kita tidak akan diam saja. Otomatis kita melakukan berpikir. Ya, pola pikir kita itu namanya disebutnya objek formal. Jadi ketika contoh ya, misalkan terjadi gempa bumi nih. Kemudian kita sebagai manusia itu kan mengkaji ya, karena kita punya akal dan pikiran. Kenapa sih bisa terjadi gempa bumi gitu ya? Apa faktor yang menyebabkannya? Kemudian bagaimana tanda-tandanya gitu ya. Kemudian bagaimana upaya penanggulangannya gitu ya, apa saja gitu, dan nanti misalkan kedepannya kita harus bagaimana. Nah, kita berpikir seperti itu artinya kita sudah melakukan objek formal, sudah berpikir mengenai suatu peristiwa yang terjadi dengan pola pikir kita. Sehingga dalam objek formal ini terkadang untuk mempermudahnya ya, kita bisa menggunakan beberapa tahapan seperti kita bisa memunculkan beberapa pertanyaan yang what gitu ya, when gitu, kemudian where gitu, who, kemudian how gitu, why gitu. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang membantu kita mempermudah dalam menganalisis peristiwa gitu ya, dengan pendekatan gitu ya 5W1H gitu ya. Dan how itu bagaimana kita upaya untuk menanggulanginya, sehingga kita bisa meminimalisasi atau memperkecil korban dari musibah yang terjadi. Yaitu cara berpikir kita itu namanya objek formal. Oke, sekarang kita lanjutkan mengenai aspek geografi. Nah, aspek geografi itu apa sih gitu ya? Aspek geografi itu yang seperti kalian baca di sini bahwa hampir sama dengan objek kajian geografi, di mana di dalam geografi itu ada aspek geografi yang terdiri dari dua. Yang pertama ada aspek fisik dan aspek sosial. Jadi yang dikaji dalam geografi itu aspeknya itu ada fisik dan sosial ya. Nah, aspek fisik itu yang seperti apa gitu ya. Kita pernah mempelajari tentang gunung, tentang awan, tentang danau, tentang laut gitu ya, batuan, cuaca, iklim. Nah, itu termasuk berarti dikategorikan sebagai aspek fisik ya. Kemudian yang kedua adalah ada aspek sosial ya. Aspek sosial itu mengkaji tentang apa gitu. Karena tadi Ibu dijelaskan di awal bahwa kita itu bukan hanya mempelajari aspek fisik saja, tetapi kita juga pelajari aspek sosial. Sosialnya di sini adalah siapa? Kita manusia atau masyarakat yang melakukan berbagai aktivitas. Kan tadi ada dalam lapisan antroposfer, yang dikaji dalam geografinya lapisan antroposfer. Yaitu di sini manusia melakukan aktivitas kegiatan ekonomi, melakukan perpindahan seperti yang tadi Ibu terangkan ya. Nah, di sini kita lihat ada gambar ya, bahwa geografi itu ada 3 di sini lapisan yang besarnya, dan dibantu oleh ilmu-ilmu yang lain. Yang kecil-kecil ini adalah ilmu yang membantu dalam pelajaran geografi ya. Intinya geografi itu kita cakupannya itu ada geografi fisik, geografi sosial ya, dan geografi teknis ya. Kalau fisik itu mempelajari tadi seperti daratan, batuan, iklim, cuaca, pegunungan, laut gitu ya. Sementara aspek atau geografi sosialnya mempelajari manusia sebagai makhluk hidup yang melakukan aktivitas perpindahan, kelahiran gitu ya, kematian, kemudian juga aktivitas ekonominya. Nah, itu aspek sosial. Dan geografi teknik itu geografi yang membantu ilmu geografi yang bisa kita lakukan dengan cara ada tekniknya, seperti kita membuat peta. Peta itu kan untuk mempermudah kita dalam menerangkan sebuah peristiwa ya, ataupun misalkan dalam penginderaan jauh. Nah, itu ada namanya geografi teknis ya. Jadi itu merupakan objek material, objek formal, aspek ya. Nah, itu kita sudah bahas. Nah, sekarang kita akan membahas satu lagi materinya mengenai pendekatan geografi. Pendekatan geografi itu adalah sudut pandang ya untuk mengkaji sebuah peristiwa atau fenomena ya yang kita alami gitu, yang terjadi di kita gitu, dengan topik tertentu gitu ya, dan kita fokus gitu, kita amati gitu ya. Nah, pendekatan geografi ini ada 3 ya. Yang pertama ada yang namanya pendekatan keruangan atau pendekatan spasial
Nah, pendekatan ke ruangan ini apa sih? Pendekatan ke ruangan ini adalah sebuah pendekatan di mana kita berpikir ya terhadap suatu peristiwa itu, jika ada suatu peristiwa yang terjadi di sebuah tempat ya, ada wilayah yang khas atau ada wilayahnya di mana kemudian di situ ada aktivitas manusianya dan juga ada temanya ya. Jadi menekankannya kepada spatial atau ruang atau tempat atau lokasi. Jadi itu namanya pendekatan ke ruangan ya. Contoh misalkan, nah di sini contoh ada sebuah gambar terjadi kebakaran. Nah, kebakaran ini misalkan di mana terjadinya, misalkan di situ disebutkan wilayahnya di mana misalkan ya. Kemudian ada aktivitas manusia melakukan apa gitu ya. Dan juga kemudian ada temanya tentang apa, kenapa bisa terjadi kebakaran itu gitu ya. Apakah itu kebakaran itu diakibatkan karena alami atau misalkan karena manusia. Nah, kita kaji bisa dengan menggunakan pendekatan ke ruangan. Intinya pendekatan ke ruangan itu adalah menekankan kepada ruang atau lokasinya ya. Yang kedua, kita lihat ada yang namanya pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ke lingkungan itu sebuah pendekatan yang kita gunakan ketika kita berpikir ada sebuah peristiwa gitu, di mana peristiwa itu terjadi akibat adanya interaksi antara manusia dengan lingkungan. Contoh misalkan, kita pernah terjadi musibah misalkan tanah longsor. Nah, tanah longsor ini selain disebabkan oleh alami gitu ya, misalkan oleh hujan yang terus-menerus gitu dan tanahnya itu labil, tapi tanah longsor pun bisa disebabkan oleh manusia gitu ya. Kenapa disebabkan oleh manusia? Karena ada aktivitas manusia yang melakukan perusakan terhadap hutan. Hutan digundulin, kemudian ketika hujan besar, akhirnya hutan itu tidak bisa menjaga ketersediaan air ya, sehingga tanahnya labil, akhirnya longsor dan banjir. Nah, itu namanya pendekatan ke lingkungan. Jadi ketika terjadi suatu peristiwa dan penyebabnya itu adalah manusia yang berdampak pada lingkungan ya, itu kita masukkan pada kategori pendekatan ke lingkungan. Jadi kalian kalau misalkan melatih soal-soal geografi mengenai pendekatan, kita harus tahu esensi masing-masing pendekatan itu ya. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah ini merupakan sebuah pendekatan dalam geografi di mana kalau terjadi sebuah peristiwa gitu ya, ini gabungan dari pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan. Ya, tapi walaupun gabungan, ini ciri khasnya adalah memiliki karakter tersendiri dari masalah yang terjadi di situ. Jadi hanya kompleks wilayah itu jadi gabungan antara keruangan dan kelingkungan, tapi juga memiliki karakter tersendiri dari masalah yang ada di situ ya. Jadi lebih lengkap lagi kalau pendekatan kompleks wilayah, ada keruangannya, ada aktivitas manusia yang merusak lingkungan, dan ada juga karakter wilayah yang khas di situnya apa. Yaitu yang menjadi esensi dari pendekatan kompleks wilayah ya. Nah, di sini Ibu ada sebuah gambar. Di sini ada gambar sebuah kota yang tergenang air, yaitu banjir ya. Nah, sekarang kita lihat, kita amati apakah banjir ini bisa termasuk pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, atau bahkan pendekatan kompleks wilayah. Nah, kita amati kalau berdasarkan pendekatan ke ruangan itu bisa. Misalkan banjirnya itu di mana? Di Jakarta. Nah, Jakarta ini merupakan wilayah yang selalu langganan banjir ya. Nah, kalau pendekatan ke lingkungan kita misalkan masukkan gitu ya. Pendekatan ke lingkungan itu juga bisa, karena faktor penyebab banjir selain hujan yang besar juga adanya aktivitas manusia yang membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti banyaknya got-got yang tertutup oleh sampah sehingga itu menjadikan luapan air tidak jalan dengan baik sehingga meluap gitu ya. Kemudian sungai-sungai yang sampahnya numpuk di sungai jadi pendangkalan gitu, akhirnya menyebabkan banjir. Kemudian misalkan kita gunakan pendekatan kompleks wilayah juga bisa ya, karena gabungan dari tadi keruangan ada dan juga ciri khas Jakarta itu merupakan wilayah yang relatif dataran rendah. Jadi gambar ini bisa kita kaji dengan 3 pendekatan tadi. Bisa dipahami ya apa yang Ibu sampaikan. Nah,
pendekatan, prinsip, konsep itu merupakan cara kita berpikir atau objek formal. Jadi kita nanti biasanya dalam ujian nasional itu ada beberapa soal. Jadi soalnya itu seperti ada sebuah peristiwa yang terjadi, kemudian di situ ada pertanyaan. Berdasarkan isi itu, misalkan itu menunjukkan konsep apa. Kalau yang ditanyakan konsep apa, berarti kalian menjawabnya dari 10 konsep yang kemarin Ibu terangkan ya. Jangan jawab yang prinsip. Kalau yang dimintanya di soal itu konsep, maka jawabannya pilihlah yang konsep. Tapi kalau di dalam soal itu yang dimintanya prinsip, berarti kamu menjawabnya pilih yang prinsip. Pilih 4 prinsip yang kemarin Ibu bahas. Apakah prinsip deskripsi, interrelasi, distribusi, atau korologi. Nah, misalkan di dalam soal itu menanyakannya tentang pendekatan, berarti kalian harus menjawabnya yaitu dengan pendekatan. Tadi ada 3, keruangan, kemudian kelingkungan, dan kompleks wilayah. Oke, itu saja yang bisa Ibu terangkan. Mohon maaf ya, ada suara-suara mengganggu, ada tahu bulat lewat gitu ya, intermezzo, dan Ibu harapkan apa yang Ibu sampaikan ini bisa menjadi pencerahan kepada kalian. Walaupun kita belum tatap muka, tetapi kita tetap semangat dalam belajar, mencari ilmu, dan mudah-mudahan ini adalah ladang ibadah bagi kita, dan ini merupakan kunci awal bagi kesuksesan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.